Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rili Berinda Rusprianti, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Jepara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi infografis yang mengenai kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut adalah pemaparan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang saya percayai pada murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya meyakini bahwa saya sebagai seorang guru tentunya harus memiliki target kompetensi, yang mana murid harus mencapai kompetensi yang sama meskipun perbedaan dan keunikan yang mereka miliki. Kemudian nilai KKM juga menjadi patokan dan acuan bagi saya. Dengan nilai tersebut, siswa harus memperoleh ataupun mencapai nilai KKM supaya mereka dapat memiliki kompetensi yang sama. Kemudian, belum terlaksananya Merdeka Belajar sesuai potensi yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Terakhir yaitu tentang bermain dan permainan. Siswa di sekolah tentunya sangat senang bermain, tetapi bermainnya siswa itu belum saya arahkan dalam proses pembelajaran, sehingga perlunya untuk lebih sering menerapkan pembelajaran sesuai kodrat anak yang senang bermain. Meskipun mereka bermain, mereka belum terarah bermainnya ke dalam pembelajaran. Berikut ini adalah potongan infografis mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang sebelumnya telah saya buat. Ki Hajar Dewantara memiliki sebuah pemikiran mengenai pendidikan, yaitu Ingarso Sumtulodo, Ingmadyo Bangunkarso, dan Tutwuri Handayani, yang mana bahwasanya guru sebagai teladan, guru sebagai penuntun, dan guru sebagai pendorong memiliki arti bahwa kita sebagai guru harus mampu memberikan keteladanan di depan siswa dan harus mampu memberikan tuntunan di samping siswa, serta guru harus mampu memberikan dorongan di belakang bagi siswa sesuai kodrat keadaannya berdasarkan perkembangan zaman dan pendidikan masa kini. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apa perubahan dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul 1.1. Sebelumnya saya akan ulas sedikit mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya telah rangkum ke dalam potongan infografis yang sebelumnya telah saya buat. Saya rangkum menjadi strategi pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang sekaligus juga menjadi tantangan bagi saya seorang guru dalam konteks pembelajaran. Pendidikan haruslah berpihak kepada murid sebagai hasil penerapan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, yang mana pendidikan harus mengacu pada kodrat keadaan siswa. Kodrat keadaan ini terdiri dari dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian pendidikan juga harus berasaskan trikon, yaitu asas kontinuitas, asas konvergensi, dan asas konsentris, yang mana pendidikan harus mengacu pada identitas budaya masyarakat, dan pendidikan juga harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu asas konsentris, yang mana pendidikan harus memerdekakan siswa, menghargai setiap perbedaan dan keunikan yang dimiliki oleh siswa, sehingga terciptanya merdeka belajar dan siswa dapat memaksimalkan budi pekerti mereka dan menebalkan tingkah laku yang mereka miliki sesuai dengan potensinya masing-masing. Hingga akhirnya pendidikan dapat berpihak kepada siswa, atau yang kita kenal istilahnya yaitu pendidikan menghamba pada murid, hingga akhirnya pendidikan menuntun siswa menjadi profil pelajar Pancasila, yang mana mengharapkan bahwa siswa dapat memiliki akhlak yang mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Sehingga dengan adanya pemikiran tersebut memacu saya untuk memiliki perubahan terhadap pola pikir, arah pendidikan, dan komunikasi yang harus terjalin.
pola pikir ini menjadi perubahan yang pertama bagi saya, yang mana bahwa saya sebagai guru harus memiliki pola pikir bahwa pendidikan itu berpihak pada murid dan arah pendidikan itu sendiri tentulah berbeda sesuai perkembangan zaman dan teknologi masa kini. Kemudian yang kedua adalah perubahan saya yang harus saya lakukan, yaitu bahwa saya harus mengidentifikasi potensi anak dan perbedaannya yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan arah pendidikan ataupun perubahan pada pembelajaran, yang mana meskipun anak-anak bermain tetapi mereka harus diarahkan. Permainan mereka harus bermain sambil belajar. Tentunya saya harus menerapkan berbagai permainan yang menarik sehingga siswa dapat merasakan bermain sambil belajar hingga akhirnya perubahan pun dapat dirasakan oleh semuanya dan siswa dapat merdeka secara lahir, merdeka secara batin, dan merdeka belajar sehingga mereka dapat bahagia dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima yaitu saya ingin menjadi seorang guru sebagai guru yang menjadi panutan bagi siswa dan guru yang menjadi sahabat bagi siswanya sendiri, sehingga kebahagiaan itu sendiri dapat diperoleh oleh warga sekolah dan oleh siswa itu sendiri, hingga akhirnya perubahan pendidikan ini dapat menghasilkan profil pelajar Pancasila. Mencoba menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu apa yang dapat segera saya lakukan supaya kelas yang saya ampu dapat lebih baik. Penerapan yang lebih baik agar kelas yang saya ampu mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Tentunya saya akan menerapkan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang saya rangkum menjadi 5, yaitu yang pertama memberikan tuntunan bagi tumbuh kembang kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Yang kedua yaitu pendidikan merupakan persemaian benih kebudayaan. Tentunya saya harus menerapkan bahwa saya harus membimbing siswa-siswa menjadi manusia yang lebih beradab. Dan yang ketiga yaitu menerapkan pembelajaran dengan mengkolaborasikan keluarga ataupun warga masyarakat sekitar untuk menumbuh kembangkan cipta dan karsa sehingga siswa dapat mencipta karya dan menjadi karakter yang baik. Dan yang keempat tentunya dengan menerapkan berbagai permainan yang dapat mendidik dan membimbing siswa dalam pembelajaran yang sekaligus juga dapat memfasilitasi tuntutan jiwa anak menuju kemajuan hidup jasmani dan rohani. Dan yang terakhir yaitu pendidikan yang berpihak kepada anak. Tentunya pembelajaran harus memberikan keleluasaan bagi siswa sesuai karakteristiknya untuk dapat mengembangkan seluruh potensinya. Dan penerapan tersebut tentunya harus dijalankan dengan 4 cara yang harus saya terapkan. Yang pertama yaitu komitmen dan komunikasi. Komitmen saya sendiri, kemudian jalinan komunikasi baik dengan rekan guru, kepala sekolah, orang tua, ataupun siswa itu sendiri harus terjalin komunikasi yang sinergis. Dan kemudian yang kedua yaitu membangun pola pikir yang positif. Tentunya perubahan ini harus diterima secara terbuka dan dengan pola pikir yang positif, bahwa saya sebagai seorang guru pasti mampu menerapkan dasar-dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang ketiga adalah terbuka terhadap perubahan dan perkembangan zaman masa kini, bahwa hendaknya saya sebagai guru tentunya harus menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat siswa itu sendiri dan harus menerapkan permainan-permainan dan karakteristik unik siswa itu sendiri sebagai harapan bagi siswa dapat mengembangkan kompetensinya yang tidak dipukul rata oleh seorang guru. Kemudian yang terakhir yaitu tentunya saya sebagai calon guru penggerak harus bergerak, tergerak, dan menggerakkan lingkungan yang di sekitar saya, terutama dalam konteks pembelajaran dan pendidikan. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa pembelajaran itu hendaknya memerdekakan manusia.
hendaknya dapat menerapkan nilai-nilai kemanusiaan di sekolah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Strategi yang pertama yang akan saya lakukan yaitu dengan menerapkan pendidikan menuntun. Pendidikan yang menuntun di sini saya harapkan dapat memfasilitasi karakteristik dan minat bakat siswa, yang mana saya akan mencoba menerapkan berbagai media di dalam pembelajaran yang akan saya sajikan bersama siswa ini. Tentunya siswa juga terlibat langsung dalam proses pembuatan media yang akan saya terapkan di kelas. Kemudian siswa juga dapat terlibat untuk menggunakannya secara langsung sehingga pembelajaran pun dapat terasa menyenangkan. Kemudian yang kedua yaitu dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan merupakan persemaian benih kebudayaan. Yang akan saya lakukan yaitu saya akan lakukan perilaku siswa terkait dengan benih-benih kebudayaan yang ada di masyarakat sekitar. Seperti yang pertama misalnya dengan budaya antri. Saya akan membimbing dan memfasilitasi siswa untuk selalu menerapkan budaya antri, baik itu dalam pembelajaran, dalam hal budaya baik seperti cuci tangan sebelum belajar, ataupun budaya baik yang lainnya. Kemudian saya juga akan menerapkan bagaimana siswa berbagi dengan sesamanya seperti yang pernah kami lakukan di sekolah, yaitu berbagi takjil dalam bulan Ramadan kemarin. Yang ketiga yaitu penerapan budi pekerti, yang mana siswa juga harus menerapkan nilai-nilai sesuai dengan pengamalan Pancasila seperti beriman dan beribadah kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, kemudian ikut berolahraga bersama di hari Jumat, seperti yang biasanya kami lakukan dengan bersama-sama guru dan siswa terlibat untuk melakukan senam. Kemudian juga menerapkan budi pekerti melalui budaya-budaya baik seperti upacara kebiasaannya yang kita lakukan setiap hari Senin, tentunya harus selalu dilaksanakan, tidak hanya sebagai tuntutan karena hari Senin itu memang diwajibkan upacara, tetapi memang kebutuhan kita ataupun rasa sadar kita terhadap cinta tanah air Indonesia. Dan yang terakhir yaitu bermain dan berpihak pada murid, yang mana saya dapat ikut serta dalam permainan anak-anak di jam istirahat, kemudian permainan-permainan yang memang dapat menebal lakukan perilaku mereka yang baik. Itu dapat saya sematkan dalam proses pembelajaran, baik di luar sekolah ataupun di dalam kelas. Seperti misalnya saya menerapkan budaya-budaya baik yang terdapat dalam kurikulum Montessori, yaitu siswa diajak untuk mencoba lakukan keterampilan-keterampilan seperti melipat pakaian ataupun mencuci piring ataupun membereskan mainan setelah bermain, merupakan proses pembelajaran yang akan sematkan di dalam kelas, sehingga siswa dapat merasakan merdeka belajar dan dapat mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Semoga jawaban saya ini dapat menjawab 3 pertanyaan yang disajikan, dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan ataupun kesalahan dari apa yang saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Terakhir ada sebuah pantun penutup dari saya. Tak mau miskin, tak ingin kaya, hidup sederhana jadi kebiasaan. Cukup sekian pemaparan dari saya, semoga dapat menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.